Kok Ya, ini katanya dia lagi di luar, minta tolong direkam aja dia ngomong. kalian ada yang bisa ngerekord gak? Pada Sudah. caranya. Oh, itu bisa kok katanya. Udah, Udah ya? udah kok. Cara aku izin set. Ya. Udah. Ya. Oke, hari ini kita bahas soal aja ya. Nah, tapi kita cuman bahas sebagian soalnya aja. Kita bahas soal yang sesuai sama kisi-kisi UTS yang ini ya. Kalian sudah baca kisi-kisi UTS yang ini belum? Atau kalian dosen kalian ngasih kisi-kisi UTS? Ngasih gak ya? Aku lupa ya. Ngasih gak ya? Vin ngasih gak Vin? Ini kemarin aku dapat dari peserta mentoring yang sebelumnya sih. Yang Katanya mereka eh, hmm, kelasnya siapa dia kok? kelasnya Bu Jess. Oh iya iya. Soalnya saya ingat tuh nggak dikasih kalau kelas Busop ya. Yang satunya tuh nggak dikasih kayaknya. Ya, ya, ya nggak apa-apa. Nanti kamu belajar kisi-kisi ini Iya aja ya. ya. Dari sini dan nggak melenceng. Ya. Tulisannya kelihatan nggak ini? Atau kurang besar? Iya kelihatan kok. Kelihatan ya. Sebenarnya ini fotonya juga sudah aku share di grup lain kok. Nah, jadi gini ya. Ini kalau kalian lihat, di sini kan ada 4 materi. Ya, kita mulai dari materi nomor 1 dulu ya. Materi nomor 1 itu tentang absorption dan variable costing. Ya. Nah, kalian nggak usah bingung sama istilah absorption ini ya. Absorption ini sebenarnya sama aja kayak full costing. Ya. Oke, kita coba lihat contoh soalnya. Nah, kalian coba buka soal tahun 2022, 2023, ya, nomor 2. Coba kalian buka soalnya. Atau kalian juga bisa lihat di layar ini. Ya. Oke, aku bacain soalnya ya. PT Kotak memproduksi satu jenis produk. Perusahaan memproduksi 100.000 unit dan mampu 75.000 unit. Harga jual per unit adalah Rp20.000. Berikut adalah informasi biaya-biayanya. Nah, jadi ini ada daftar-daftar biaya ya. Daftar-daftar biaya ini nanti kita pakai buat ngerjain soalnya. Pemakaian listrik untuk mesin pabrik adalah
biaya variabel. Semua biaya penjualan termasuk biaya variabel. Sedangkan semua biaya administrasi termasuk biaya tetap. Perusahaan mampu menjual semua produksinya pada tahun lalu. Nah, dari soal ini kita diminta, yang pertama, kita diminta membuat laporan laba rugi dan nilai persediaan akhir berdasarkan metode full atau absorption costing. Ya, jadi ini sebenarnya cuman istilah aja sih. Sebenarnya ya sama aja. Full costing sama absorption costing ini sama. Oke, kita mulai dari soal A dulu ya. Nah, jadi gini, yang pertama kalian itu harus tahu bedanya full costing sama absorption costing. Ya. Kalau full costing itu kan berarti artinya harga pokok penjualan itu terdiri dari biaya produksi variabel dan biaya produksi tetap. Ya. Perlu dicatat enggak? Nggak apa-apa sih. Tulis di sini aja. Iya, ya. Ya, mau dicatin ya. Kita tulis di sini ya. Full costing itu artinya harga pokok penjualan sama dengan biaya produksi tetap tambah biaya produksi variabel. Ini ya. Ini full costing. Kalau variable costing nah, kalau kita pakai metode variable costing, biaya yang termasuk harga pokok penjualan itu sama dengan seluruh biaya variabel. Seluruh biaya variabel ya. Jadi biaya variabel produksi ditambah dengan biaya variabel penjualan ditambah dengan biaya variabel administrasi kalau ada ya. Pokoknya intinya semua biaya variabel. Nah, jadi itu bedanya ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari full costing dulu ya. Jadi tadi kan aku sudah sempat nyebutin ya, harga pokok penjualan di metode full costing itu sama dengan biaya produksi tetap ditambah biaya produksi variabel ya. Nah, sekarang kita coba lihat daftar-daftar biaya yang ada di dalam soal ini ya. Nah, tahu nggak bedanya biaya produksi sama biaya yang tidak termasuk ke dalam proses produksi itu apa? Ada yang tahu nggak bedanya apa? Biaya produksi sing atas enggak sih, sing operasional. Sing bawah sing itu. Oke, jadi gini ya. Biaya produksi itu sebenarnya terdiri dari 3 jenis biaya. Yang pertama itu biaya bahan baku, terus biaya tenaga kerja langsung, sama biaya overhead pabrik ya. Nah, kalau kalian masih ingat sebenarnya jenis-jenis biaya produksi itu sudah pernah diajarin di mata kuliah akuntansi biaya. Iya. Waktu dulu kalian masih semester 2. Jadi biaya produksi itu cuma ada 3 macam sebenarnya. Bahan baku, tenaga kerja langsung, sama BOP. Nah, selain itu pasti bukan biaya produksi. Ya, bisa jadi biaya penjualan, atau bisa jadi juga biaya administrasi. Ya. Oke, sekarang kita coba lihat satu-satu ya. Nah, Rp187.500.000 ya. Nih, biaya tenaga kerja langsung. Oke. Terus yang kedua di sini ada biaya bahan penolong. Nah, kalau kalian masih ingat dulu waktu kalian belajar akuntansi biaya, hanya biaya bahan penolong ini termasuk ke dalam biaya overhead pabrik.
Ya, masih ada yang ingat nggak? Saya lupa. Lupa. Nah, Lupa. Ya, iya iya. jadi biaya overhead itu kan sebenarnya biaya produksi selain tenaga kerja langsung dan bahan baku. Ya, salah satu contohnya itu sebenarnya ini bahan penolong. Ya, nanti kalian kalau misalnya lupa, kalian coba buka-buka lagi aja materi akuntansi biayanya. Ya, sebenarnya itu ya bisa dihafal sih, bisa dihafal. Jadi BOP itu biasanya ya kalau nggak bahan penolong, terus bisa jadi juga biaya depresiasi mesin, terus ada juga biaya depresiasi bangunan pabrik, terus masih banyak lagi ya. Jadi kalian baca aja di materi akuntansi biaya, pasti ada lengkap di situ. Oke, terus kita lanjut lagi. Nah, ini biaya pemakaian listrik untuk mesin ya. Nah, kalau menurut kalian kira-kira biaya ini tuh bisa dimasukin ke biaya overhead pabrik nggak? Kenapa kok ulang? Kalau menurut kalian kira-kira biaya pemakaian listrik untuk mesin ini bisa dimasukin ke biaya overhead pabrik nggak? Iya bisa. Bisa ya. Nah, jawabannya memang bisa ya. Nah, karena biaya listrik untuk mesin itu kan sebenarnya pakai untuk produksi ya. Iya. Nah, Ken ya. Kenapa kok listrik itu? Karena mesinnya itu harus bekerja. Kenapa kok mesinnya harus bekerja? Ya karena mesinnya buat harus produksi. dipakai untuk produksi. Ya, betul. Gitu ya. Oke, terus lanjut lagi ini. Sini ada biaya bahan baku. Nilainya 150 juta. Oke, kalau biaya bahan baku berarti udah jelas masuk dalam biaya produksi. Bentar ya. Iya. Apa yang macet ya? Oh iya. Ya, terus di sini juga ada biaya penjualan, biaya administrasi. Ya, kalau biaya penjualan sama biaya administrasi ini udah pasti tidak masuk ke dalam biaya produksi. Ya. Nah, terus di sini juga ada biaya mesin pabrik. Nah, biaya depresiasi mesin pabrik ini harusnya masuk ke dalam biaya produksi. Kenapa kok bisa masuk biaya produksi? Karena mesin itu kan dipakai untuk memproduksi barang kan. Nah, waktu mesinnya ini dipakai untuk memproduksi barang, pasti lama-lama mesinnya ini semakin istilahnya semakin usang gitu loh. Ya. Iya. Banyak ada nilai depresiasinya, ya. Oke, terus yang terakhir di sini juga ada biaya depresiasi, ya. Maksudnya depresiasi gedung pabriknya. Ya. Kalau kalian bayangin namanya gedung pabrik itu kan pasti ada penyusutannya, ya. Nah, kenapa kok bangunan pabrik itu bisa mengalami penyusutan? Ya karena bangunan itu kan pasti dipakai untuk proses produksi kan. Ya, Iya. bangunan ini dipakai untuk produksi dari tahun ke tahun. Nah, kalian bayangin aja, bangunan pabrik yang baru jadi sama bangunan pabrik yang sudah dipakai untuk produksi selama 10 tahun. Kan pasti wujudnya beda. Ya, bisa jadi ada cat temboknya yang lentek, ya, bisa jadi juga ada atapnya yang sudah runtuh, pokoknya macam-macam. Kan namanya bangunan itu kan kalau sudah dipakai lama, ya pasti semakin banyak rusaknya kan. Nah, rusakan itu sebenarnya mirip kayak penyusutan. Makanya di sini muncul depresiasi pabrik, gitu ya. Oke, jadi sekarang kita sudah tahu ya mana biaya yang termasuk ke biaya produksi dan mana biaya yang termasuk ke biaya non produksi, gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba hitung biaya produksi per unitnya,
ya. Kalau yang Iya. kalian lihat di sini, ini kan biaya produksi total. Nah, sekarang kita mau coba menghitung biaya produksi per unitnya, ya. Gimana cara menghitung biaya produksi per unit? Caranya itu sama dengan total biaya produksi bagi dengan Ditambah. jum, Oh, ya Pak ya Bang. Halo. bukan bukan ditambah ya. Cara menghitung biaya produksi per unit itu sama dengan total biaya produksinya bagi dengan jumlah unit yang diproduksi, ya. Misalnya, ini ya, kita mulai dari tenaga kerja langsung dulu. Kalau kita mau menghitung biaya tenaga kerja langsung per unit, berarti cara menghitungnya sama dengan total biaya TKL 187 juta Dibagi sama 500 bagi sama 7. berapa? Sebentar. Dibagi berapa? 100.000. Ya, dibagi sama 100.000 ya. Nah, 187.500 dibagi 100.000. Makanya di sini kita ketemu angka 1875. Nih, kelihatan yang ada Iya, di iya. tabel ini. Ya. Oke. Terus selanjutnya kita mau menghitung biaya bahan baku per Bahan unit. baku. Ya. Biaya bahan baku per unit berarti cara ngitungnya ya sama. Total biaya 150 juta dibagi dengan Dibagi jumlah sama unit produksinya 100.000 ya. 150 juta dibagi 100.000 hasilnya Rp1.500 per unit. Gitu ya. Oke. Terus selanjutnya kita mau menghitung biaya overhead per unitnya ya. Nah, ya, kita kan sudah punya biaya bahan baku. Kita sudah punya biaya bahan baku per unit, terus kita juga sudah punya biaya tenaga kerja langsung per unit. Ya, berarti yang belum apa? Yang belum biaya overhead pabrik per unit, ya. Oke, sekarang kita coba lihat ya. Jadi, kalau kalian masih ingat, biaya overhead pabrik yang ada di soal ini itu kan terdiri dari 4 macam biaya, ya. Ada biaya bahan, ada biaya bahan penolong, biaya pemakaian listrik, biaya depresiasi mesin pabrik, sama biaya depresiasi pabrik. Ya. Oke. Oke, ya. Kita coba hitung sekarang. Oke. Oke, kita coba hitung biaya overhead-nya ya. Nah, Iya. sebenarnya kalau kalian perhatikan tabel ini, ya mungkin kalian agak sedikit bingung ya. Ini kenapa kok overhead-nya bisa ada 2 ya? Sebenarnya ini cuman masalah pengelompokannya aja sih, ya. Kalau misalnya kalian mau nulis biaya overhead-nya langsung dicampur jadi satu, itu sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau kalian mau nulis kayak gini, itu sebenarnya boleh juga, ya. Gantung kalian. Kalau kalian perhatikan di sini kan dia ngelompokin biaya overhead itu jadi 2 macam. Ada biaya overhead variabel sama biaya overhead tetap, ya. Biaya overhead variabel itu didapat dari biaya bahan penolong ditambah dengan biaya pemakaian listrik untuk mesin. Nah, itu biaya overhead variabelnya. Nah, kalau biaya overhead tetapnya itu didapat dari depresiasi mesin pabrik ditambah biaya depresiasi pabrik. Ya, betul. Ini ya, 180 juta ditambah 120, hasilnya 300 juta. Ya. Oke. Ya. Bentar, kalian ada yang bingung nggak? Kenapa kok biaya bahan penolong dan biaya pemakaian listrik ini bisa masuk ke biaya overhead variable?
Ada yang bingung nggak? Kenapa kok nggak masuk ke biaya overhead tetap aja? Soalnya buat produksi dari katanya. Hmm. Hmm. Biaya depresiasi ini juga muncul gara-gara produksi loh. Nah itu. Apa kok bisa? Kenapa itu? Ya, ya gini ya. Pertama, kalian itu harus paham dulu setidaknya biaya variabel sama biaya ya. Biaya variabel itu kan artinya biaya yang berubah-ubah tergantung dari definisinya biaya variabel. Waktu semester 1 saya biaya variabel itu kan artinya biaya yang nilainya itu berubah-ubah sesuai dengan kegiatan produksi. Gitu ya. Nah, kalau Iya, biaya iya. artinya biaya yang nilainya itu selalu tetap. Biayanya selalu tetap ya. Jadi artinya mau pabrik itu buka, mau pabrik itu produksi ataupun tidak produksi, pasti biayanya tetap jalan terus ya. Kayak misalnya ini biaya depresiasi pabrik. Ya kalian bayangin aja, anggaplah pabrik itu tutup karena pandemi COVID misalnya. Ya, gedungnya itu ya dibiarin gitu aja, mangkrak gak ada orangnya. Pasti kan lama-lama gedungnya itu Tetap tetap pasti tiap. ya pasti tetap ada kerusakannya gitu loh ya. Ya kalian bayangin aja rumah kosong itu kalau nggak ada orangnya pasti kan lama-lama kerusakannya ya muncul macam-macam kan. Iya Bisa benar. jadi atau gentengnya bocor lah, terus bisa jadi tumbuh kayak semacam rumput-rumput liar segala macam. Nah itu kan sama saja kayak kerusakan. Nah, kerusakan itu sama aja kayak depresiasi gitu ya. Nah, makanya di sini depresiasi ini termasuk ke dalam biaya tetap. Ya, tetap itu artinya biaya yang tidak dipengaruhi oleh kegiatan produksi. Mau perusahaannya buka atau mau perusahaannya tutup kayak ya biayanya tetap berjalan. Ya, itu yang namanya biaya tetap. Gitu ya. Oke. Jadi sekarang kita sudah punya semua biayanya ya. Kita sudah punya biaya bahan baku per unit, biaya TKL per unit, terus kita juga sudah punya biaya overhead variabel per unit sama biaya overhead. Ya tetap. Nih, biaya overhead tetapnya ini harusnya belum dibagi. Ini belum dibagi 100.000 ya. Ini dia masih dalam bentuk total biayanya. Nah, karena dia masih dalam bentuk total biayanya, kita harus membagi nilai 300 juta ini dengan jumlah unit yang diproduksi. Produksi. Ya. Ya. Jadi kalau kalian perhatikan, ya di sini emang dia gak nulis caranya ya. Tiba-tiba kan ketemu ini. Biaya produksi 7.375. Ya, sebenarnya nilai 7.000 ini ada hitung-hitungannya ya. Hitung-hitungannya itu kayak gini. Bentar aku tulis aja. Hitung-hitungannya itu didapat dari biaya bahan baku per unit ditambah biaya TKL per unit ditambah BOP per unit ya. Biaya bahan baku per unitnya tadi itu sama dengan ini ya, Rp1.500. Terus biaya TKL-nya sama dengan Rp1.875. Nah, terus yang terakhir ini BOP per unitnya. BOP per unitnya itu kan berarti didapat dari BOP variabel per unit yang nilainya 1.000 ini, terus ditambah dengan BOP tetap per unit ya. Gimana caranya ngitung BOP tetap per unit? Ya berarti total
biaya overhead tetapnya 300 juta yang ini bagi dengan jumlah unit yang produksi 100.000 unit. Gini ya. Gini ya. Oke, kita hitung. Ya, jadi sekarang kita sudah dapat biaya overhead pabrik per unitnya sama dengan Rp4.000. Oke, ya. Sekarang kita hitung biaya produksi per unitnya. Ya, caranya tinggal ditambahin aja ya. 1.500 ditambah 1.875 tambah 4.000. Nih, kita dapat biaya produksi per unitnya itu sama dengan 7.375. Gitu. Ya. Oke, sampai sini dulu ada yang bingung enggak? Enggak. Enggak ya? Nah, kalau sudah, sekarang kita coba ya. Kita coba bikin laporannya. Nah, kita sekarang coba membuat laporan laba rugi menurut perhitungan full costing. Ya. Nah, gini. Nah, jadi formatnya laporan laba rugi itu kurang lebih kayak gini ya. Yang pertama ditulis itu pasti penjualannya dulu. Ya. Setelah itu harga pokok penjualan, terus habis itu laba kotor, terus beban penjualan dan administrasi, terus selanjutnya laba bersih. Ya. Kita mulai dari penjualannya dulu, ya. Penjualan ini kan sebenarnya didapat dari harga jual per unit dikalikan sama jumlah unit yang terjual. Ya, gampang ya. Kalau kalian masih ingat pelajaran matematika bisnis, dulu kan pernah diajarin kan. Ya, sebenarnya kalian nggak perlu belajar pun sebenarnya ya udah bisa kok. Yang namanya total penjualan itu kan sama dengan harga jual per unit dikalikan sama total unit yang terjual ya. Seperti ini Rp20.000 per unit dikalikan sama 75.000 unit ya. Sama dengan 1,5 miliar. Oke. Nah, terus selanjutnya kita hitung harga pokok penjualannya. Oh, sebentar. Ini biar kalian nggak bingung, tak tulis saja di sini, di sebelah kanannya ya. Berarti sama dengan 2.000 unit kali 75.000 rupiah. 20.000. Iya, 20.000. Harga jualnya tadi 20.000. Oh iya. 20.000 ini rupiah ya. Kebalik, sorry. 20.000 dikali 75.000 unit gitu ya. Ini ya. Rp20.000 dikali 75.000 unit. Hasilnya sama dengan 1.500.000.000. Oke, sekarang kita hitung harga pokok penjualannya. Nah, harga pokok penjualannya itu tadi didapat dari yang ini ya. Yang ini. Jadi total biaya produksi dikalikan sama jumlah unit yang terjual. Hati-hati ya. Ya, produksi 7.375 ini harus dikalikan dengan jumlah unit yang terjual, bukan jumlah unit yang diproduksi. Hati-hati ya, jangan sampai ketukar ya. Jangan sampai ketukar. Ini harus dikalikan sama jumlah unit yang terjual. 7.375 dikali dengan jumlah unit yang terjual 75.000 unit. Ini ya.
Jadi hasilnya sama dengan 553.125.000. Itu ya. Oke. Nah, setelah kita dapat nilai penjualan sama HPP-nya, kita bisa hitung laba kotornya. Ya, laba kotor itu kan dapat dari penjualan dikurangi laba HPP. penjualan. Ya, kita punya. Sekarang kita dapat laba kotornya. Nilainya ini 900 juta sekian. Oke. Nah, terus kalau sudah, biaya laba kotor ini harus dikurangkan sama biaya penjualan dan administrasi. Ya, kalian nggak usah bingung sama tulisan ini ya. Sebenarnya ini aku ganti aja. Nah, sebenarnya beban penjualan sama beban administrasinya itu tinggal nyalin dari soal aja kok. Ya, Oh iya, jadi iya, ini iya. cuman beda cara aja. Kalau yang kalian perhatikan tadi, yang ini, nah ini caranya memang agak ribet. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih simpel. Caranya ya kalian tinggal salin aja dari soalnya. Ya, beban penjualan tadi di soal itu nilainya berapa? 200 juta ya. 200 juta. Nah, terus beban administrasi 400. 100 ya. Iya. 400. Nih. Gini ya. Oke. Tapi kok yang di sini tadi yang sebelumnya itu kok angkanya bisa 150 ya? Yang mana? Yang sebelum pakai cara ini, yang waktu Yang ini ya. nasi, iya. 150 dari mana itu? Ya. Ya, oke. Sebenarnya gini ya. Jadi harusnya tadi sebelum kalian nyalin beban penjualan, ya, kalian itu harus ingat dulu. Ini sebenarnya tadi aku lupa jelasin sih. Ini ya. Kalau kalian perhatikan di soal, biaya penjualan itu kan termasuk biaya variabel. Ya. Betul ya. Biaya penjualan Oh itu iya. termasuk biaya variabel. Nah, karena biaya penjualannya termasuk biaya variabel, artinya biaya ini kan bisa berubah-ubah sesuai dengan jumlah unit yang diproduksi. Ya, kalian harus ingat ya, artinya biaya variabel itu kan berarti balikannya dari biaya tetap. Ya, berarti biaya variabel itu biaya yang nilainya bisa berubah-ubah sesuai dengan jumlah unit produksi. Itu ya. Ya, artinya nilai 200 juta ini tidak boleh dimasukkan semuanya ke laporan keuangan, ya. Tapi cuman boleh dimasukkan sebagian aja, ya. Kenapa kok dimasukkan sebagian aja? Ya karena jumlah unit yang terjual itu kan hanya 75.000 saja, ya. Jumlah unit yang terjual itu cuma 75.000 dari 100.000 unit yang diproduksi. Ya, karena yang terjual cuma 75.000 aja, berarti cara menghitung biaya penjualannya itu sama dengan 200 juta dikalikan 75.000 unit dibagi 100.000 unit. Ini ya. Nah, sekarang kita dapat angka beban penjualannya itu sama dengan 150 juta. Kayak gini. Ya. Jadi kalian harus ingat ya. Beban penjualan cuma boleh dimasukkan beban penjualan cuma boleh diakui 150 juta saja. Karena barang yang laku
hanya 75.000 unit saja. Gini ya. Jadi kuncinya itu. Nanti apa nggak beda Iya, di ya. jawabannya ya? Kenapa? Jawabannya nggak beda tuh. Angkanya kan beda. Apa ini dah? Nah, kalau misalnya satunya 200, satunya 150. Tadi itu boleh pakai yang 200 nggak tadi yang langsung dari soal itu tadi? Harusnya nggak Apa? boleh sih. Oh, harusnya pakai kayak gini ya. Iya. Iya, harus Cuma dihitung dulu. cuma itu ya apa tergantung soalnya lagi ya, oke. Ada yang boleh, ada yang enggak. Apa apa harus dihitung semua kayak gini? Nah, pertama kamu harus bisa bedain dulu. Kira-kira biayanya itu termasuk biaya variabel atau biaya tetap. Kalau misalnya dia masuk ke biaya tetap, jadi dia boleh langsung disalin kayak gini. Kayak ini, kayak beban administrasi ini boleh langsung Oh, disalin 400 juta. Tapi kalau misalnya biayanya itu termasuk ke dalam biaya variabel, nah itu artinya kamu harus hitung lagi. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya sama dengan biaya dikalikan sama jumlah unit yang terjual bagi jumlah unit produksi. Nah, jadi sebenarnya yang nggak boleh langsung disalin iya, iya. juga sih, ya. Jadi sebelum kalian nyalin ke dalam laporan keuangan, kalian lihat dulu, kira-kira variabel ini termasuk biaya, kira-kira biaya ini itu termasuk ke dalam biaya variabel atau biaya tetap. Dilihat dulu. Kalau misalnya dia termasuk biaya tetap, ya berarti langsung salin aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya dia termasuk dalam biaya variabel, berarti harus dihitung lagi. Lagi ini maksudnya apa ya? Di soal variabel itu dalam kurungnya tetap. Oh, ini dah. Bentar, Hmm. kalian paham nggak? Coba Nah, aku perhatikan. cuma bingungnya di itu loh, dalam kurung itu maksudnya apa? Ya, sebenarnya Dalam gini kurung loh. yang Ya, kalian lihat di sini itu gabung jadi satu. hmm. Ya, jadi sebenarnya ada dua kalimat. Kalimat yang pertama itu artinya kayak gini. Semua biaya penjualan termasuk biaya variabel. Ya, Itu belum. kalimat yang pertama ya. Terus kalimat yang kedua termasuk biaya tetap. Itu kalimat Oh, yang kedua. makanya kenapa yang diganti cuma yang kedua itu ya, yang dihitung tadi. Yang Betul. administrasi ini nggak usah gitu. Iya. Tapi kalau administrasi ini termasuk biaya variabel juga, ya? Itu nih sama kayak yang atas apa enggak kok? Iya, sama. Oh sama. Berarti cara ngitungnya 400 juta dikali jumlah unit terjual 75.000 Jualan ya bagi dibagi 100. jumlah, ya, kayak gitu ya. Hmm, Oke, oke oke. ada yang mau ditanyain lagi enggak? Yang lain ada yang tanya enggak? Enggak kok. Oke, sekarang kita lanjut ke soal B ya. Nah, di soal B kita diminta membuat laporan laba rugi menggunakan variable costing ya. Nah, jadi kalau kalian masih ingat tadi di awal kan aku sudah sempat nulis ya. Kalau kita pakai metode variable costing itu artinya harga pokok penjualannya itu sama dengan seluruh biaya variabel ya. Oke, sekarang kita coba lihat daftar-daftar biayanya ya. Nih, kalau kalian perhatikan di sini ya, kuncinya kalian itu harus bisa membedakan kira-kira biaya mana yang termasuk ke kelompok biaya variabel, terus biaya mana yang termasuk ke dalam kelompok biaya tetap.
Ya. Oke, misalnya ini tenaga kerja langsung. Kalau menurut kalian tenaga kerja langsung ini termasuk ke dalam kelompok biaya variabel atau biaya tetap? Eh, variabel. Enggak ya, Ya, tetap sih. betul. Tetap. Oh, variabel benar. Variabel. Ya. Kenapa kok biaya tenaga langsung bisa termasuk biaya variabel? Ya, karena biaya tenaga kerja langsung itu kan artinya biaya yang dipakai untuk membayar buruh pabrik. Ya enggak? Nah, kalau misalnya pabriknya itu tidak berproduksi, Nah, ya itu. berarti otomatis Ya, buruh berarti ya. pabriknya kan nggak dapat gaji. Oh Kalau iya, iya buruh benar. pabriknya nggak dapat gaji, berarti tidak ada biaya tenaga kerja langsung. Gitu. Jadi cara mikirnya kayak gitu ya. Kalian bayangin aja gimana kalau misalnya pabriknya itu tutup. Kira-kira biaya ini itu masih perlu dibayar enggak? Nah, itu cara mikirnya. Nah, misalnya biayanya itu hilang pada saat pabriknya tutup, berarti dia masuk biaya Variabel. variabel. Gitu. Ya. Terus ini biaya bahan penolong. Biaya bahan penolong ini kira-kira masuk kelompok variabel atau biaya tetap? Eh, Variabel, betul. ya, Gitu ya. Terus lanjut lagi ini biaya pemakaian listrik untuk mesin. Ini kira-kira masuk biaya apa ini? variabel juga. Variabel. Makanya, ya betul, variabel. Terus kalau bahan baku ini termasuk kelompok apa? Variabel juga. Variabel juga. Ya, variabel juga. Ya betul. Terus kalau biaya penjualan, ya ini kira-kira masuk biaya apa ini? Hmm, Sebenarnya tadi di soal A sudah sempat tak singgung. variabel. Ya, variabel. Ya. Kenapa kok bisa masuk variabel? Ya karena di soal ini udah jelas-jelas ditulis ya. Semua biaya penjualan termasuk Biaya biaya variabel. Oh, variabel. iya. Gitu ya. Jadi kalian harus baca soalnya juga. Kalau misalnya soalnya itu bilang biaya ini termasuk biaya variabel, ya udah kalian nurut soalnya aja. Ya, tapi kalau misalnya nggak ditulis, ya mau nggak mau kalian harus bisa nentuin sendiri. Cara nentuinnya ya kayak tadi aku Hmm. ajarin. Ya gimana? Tapi penjualan itu ada yang tetap tuh. Biaya tetap. Ya bisa jadi, ya. Tapi ya balik lagi tergantung soalnya. Kalau Oh, soalnya menyebutkan kalau biaya penjualan ini termasuk biaya variabel, ya udah kita nurut soalnya aja. nenek Ya, misalnya nggak ditentukan itu, Bu. Mm-mm. kalau misalnya tidak ditentukan, ya kalian harus bisa nentuin sendiri. Ya cara mikirnya kayak yang tadi aku ajarin. Tutup kalau misalnya Misalnya, tutup itu ya. iya betul kayak gitu. Tapi kalau Ya, gitu berarti harus lihat bukan apa perusahaan ini buat produk apa. Harus tahu itunya berarti ya. hmm, jadi gitu sih. Ya, Oh, cuma cuma kalau apa kamu mau, lebih sering keluar gimana? apa enggak ini? Lebih seringnya diberitahu kayak gini apa enggak? Harusnya dikasih tahu sih. Biasanya biaya penjualan sama biaya administrasi itu pasti dikasih tahu jenisnya. Oh ya. Ya, cuman kalau biaya-biaya produksi kayak yang ini, nah itu biasanya kalian harus bisa nentuin sendiri. Hmm. Biaya selain produksi kayak biaya penjualan sama biaya administrasi ini harusnya ditulis di soalnya, ya. Hmm. Oke. Terus Iya ya. selanjutnya biaya administrasi ini ya udah ditulis ya di dalam soal. Semua biaya administrasi termasuk biaya tetap. Oke. Jadi dia udah jelas masuk biaya tetap, gitu ya. Terus selanjutnya ini ada biaya depresiasi mesin pabrik. Nah, kalau biaya depresiasi ini menurut kalian masuk kelompok biaya variabel atau biaya tetap? Tetap. Biaya tetap, betul ya? Oke.
Ya, jadi sekarang kita sudah tahu ya, mana biaya yang termasuk biaya variabel, mana yang termasuk biaya tetap. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba hitung biaya variabel per unit. Ya, kita hitung biaya variabel per unitnya. Ya. Kenapa kok biaya tetapnya nggak dihitung? Ya. Kenapa kok biaya tetap per unitnya nggak dihitung? Ya, karena balik lagi ya, kalau kalian paham definisi variable costing, itu kan artinya pokok penjualan sama dengan seluruh biaya variabel. Ya, biaya variabel aja loh ya, berarti nggak ada biaya tetap di sini. Oke, jadi biaya variabel per unit aja. Ya. Sekarang kalau kalian perhatikan di situ sebenarnya sudah ditulis biaya variabel per unitnya itu sama dengan 6.375. Sebenarnya 6.375 ini ada hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya itu kan berarti didapat dari semua biaya variabel per unit, ya. Didapat dari total semua biaya variabel per unit, ya. Sekarang kita coba hitung satu-satu ya. Kita mulai dari biaya bahan baku dulu. Biaya bahan baku per unit itu tadi nilainya sama dengan 1.500 ya. Terus biaya TKL per unit itu nilainya sama dengan 1.875. Iya, Oke. Nah, sekarang kita masukin biaya overhead variabel. Biaya overhead variabel per unit. 1.000. Ya. 1.000 ya. Kalian tahu enggak asalnya 1.000 ini dari mana? Perlu dijelasin enggak? Itu bahan penolong tambah sing listrik tadi itu. Terus udah ditambah aja. Ya. Ini kan bahan penolong ditambah pemakaian listrik, terus bagi sama total unit yang diproduksi. Ya. Ya. Ini loh. 30 juta ditambah 70 juta itu kan sama dengan 100 juta. Ya. Jadi total biaya overhead variabelnya itu ada 100 juta. Kalau misalnya kita mau menghitung biaya overhead variabel per unit, jadi cara menghitungnya kan sama dengan 100 juta dibagi, ya, hasilnya itu sama dengan 1.000 rupiah. Yang ya, perlu ditulis enggak cara ngitungnya? Di sini udah ada nggak sih? Oh iya, udah ada ini. Iya, harusnya. Ya, harusnya udah ada sih. Udah ada. Ya, oke. Ini ya. Nah, sekarang kita coba hitung biaya variabel yang selanjutnya. Biaya variabel yang selanjutnya itu ini. Biaya penjualan variabel. Biaya penjualan variabel itu didapat dari total